Izinkan saya menyampaikan sebuah wasiat seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini seorang ulama kenamaan Timur Tengah, memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wasiatnya adalah untuk tidak meninggalkan 3 buah doa yang kita baca pada saat kita sujud, utamanya di sujud yang terakhir. Ini wasiat dari seorang ulama, meminta kepada kita jangan sampai lupa 3 doa ini dibaca pada saat sujud terakhir. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi pada saat sujud itu kita diminta banyak berdoa. Mengapa? Saat sujud itulah hubungan kita seorang abid dengan Allah sang ma'bud itu paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari itu. Ini kata Nabi sendiri. Jadi kalau kita ingin mendekatkan atau mengakrabkan hubungan kita dengan Allah sang Khalik kita, maka pada saat sujud itulah. Makanya Bapak dan Ibu jangan heran kalau Nabi itu melakukan sujud itu begitu panjang. Begitu panjang. Saking panjangnya hampir menyamai ketika beliau berdiri. Bayangkan itu Pak. Berdiri ketika sholat itu kan sangat panjang. Kalau surah yang dibaca itu panjang. Nabi rukuknya, sujudnya itu mirip dengan berdirinya. Itu luar biasa. Padahal kan kalau kita membaca tasbih yang normal saja itu kan tidak panjang. Subhana rabbiyal azim misalnya 3 kali, tidak panjang. Sama dengan sujud tidak panjang. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, tidak panjang. Tapi karena diselipkan di dalamnya doa, maka menjadi panjang dia. Dan itu diperintah oleh Nabi. Fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Jadi doa apa saja? Ya, doa apa saja. Suruh banyak-banyak berdoa di situ. Karena hubungan kita dengan Allah akrab, paling dekat. Itu. Kalau sudah dilukiskan begitu, Pak, maknanya adalah sangat besar kemungkinannya apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah itu didengar oleh Allah. Nah, itu. Karena dekatnya hubungan kita. Memang Allah itu Maha mendengar, Pak. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang dilahirkan, yang disembunyikan, semuanya itu diketahui oleh Allah dan akan dihitung oleh Allah. Nah, termasuk doa. Tuh. Ini mengapa dibaca di dalam sujud. Nah, sekarang ulama. Ini ulama yang menyuruh kita. Kalau bukan kepada ulama, kepada siapa kita belajar? Dan kepada siapa kita mengikuti? Yang ulama itu adalah pewaris sah Nabi kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Ya. Kepada ulama kita mengikuti jejak. Kita belajar kepada beliau-beliau itu, baik belajar secara langsung maupun tidak langsung melalui kitabnya, melalui karya-karyanya. Kita belajar kepada mereka. Oleh karena itu, ya, kita ikuti ya, apa yang dinasihatkan, apa yang diwasiatkan oleh ulama. Termasuk ini. Nah, ini Syekh Abdul Aziz bin Baz mewasiatkan kepada kita untuk membaca. Mudah-mudahan 3 doa ini, walaupun sekilas saya sampaikan nanti, salah satunya ada yang nyantol, ada yang diingat. Alhamdulillah kalau 3-3-nya. Ini doa sudah familiar, sudah terbiasa, hanya mungkin kita tidak membacanya selama ini. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini kan biasa Pak kita dengar doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu atau aku minta kepadamu husnul khatimah, baik penghabisan. Nah, kita kan berlindung kepada Allah Pak min su'il khatimah, dari jelek penghabisan.
Tidak ada yang kita dambakan di dunia ini, Pak, kecuali di penghujung hayat kita itu dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Siapa yang menjamin bahwa kita itu husnul khotimah? Tidak ada. Ya, ulama sekalipun, abid sekalipun, tidak ada yang menjamin yang bersangkutan husnul khotimah. Tidak ada. Makanya kita minta kepada Allah. Jangan lalu mentang-mentang kita selama ini merasa sudah takwa, merasa sudah begitu taat, merasa sudah menjalankan semua perintah agama, sudah memastikan diri kita husnul khotimah. Tidak bisa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu hak prerogatif Allah semuanya. Makanya kita minta, jangan sampai di ujung hayat kita dalam keadaan su'ul khotimah. Itu tidak bisa, Pak. Kita pastikan saya pasti husnul khotimah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau mati seperti apa? Penyebab kematian kita apa? Di mana kita mati? Tidak ada yang tahu. Kondisi kita mati seperti apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nggak ada yang tahu. Makanya wajar kita minta, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini mudah-mudahan bisa diingat. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Satu. Yang kedua, Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, karuniai hamba taubat nasuha sebelum mati. Itu yang kita minta. Taubat nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang membawa kita tidak melakukan lagi maksiat, mungkarat, dosa kepada Allah. Selama kita mengulangi dosa yang kita lakukan, belum nasuha kita, Pak. Taubat kita hanya taubat reguler saja, taubat harian saja. Yang kita minta adalah taubat nasuha, taubat yang betul-betul tidak lagi membawa diri kita masuk kepada lembah dosa. Itu taubat nasuha. Itu yang kita minta sebelum mati. Sebelum mati. Jadi sebelum maut menjemput kita, kita sudah berada dalam kondisi taubatan nasuha. Makanya harus diminta ini. Sama dengan yang pertama, tidak ada jaminan, Pak. Di ujung kita sudah taubat nasuha atau belum? Tidak ada jaminan. Makanya yang ini kita minta juga. Jangan sampai tobat kita tobat sambal. Apa maksudnya tobat sambal, Pak? Cuma pedas sebentar. Seperti makan sambal, pedas sebentar, nanti hilang pedasnya. Taubat kita mungkin selama ini seperti itu. Ada kalanya kita taubat sungguh-sungguh, tapi tidak begitu lama kita lakukan lagi dosa itu. Itu namanya taubat sambal. Yang kita minta tidak seperti itu. Yang kita minta taubatun nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ini mesti kita minta, di samping ada upaya untuk itu. Yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Jadi kita minta ditetapkan hati kita dalam agama Allah, yaitu agama Islam, sebelum kita mati. Sebab tidak ada yang bisa menggaransi apakah kita mati muslim atau kafir. Tidak ada, Pak. Makanya Allah mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini kan peringatan Allah. Artinya apa? Begitu banyak orang yang ketika sehat, ketika hidup dalam keadaan muslim, tapi begitu ajal menjelang, berubah hatinya, berbalik hatinya, menjadi ingkar kepada Allah. Kata Nabi, ya, nanti akan ada satu masa ketika pagi orang muslim Islam, sore sudah kafir. Ketika sore muslim, pagi dia kafir. Begitu fluktuatif, begitu mudah berubah, karena hati ini memang mudah berubah. Makanya kita minta, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan, kuatkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Ini yang kita minta. Di akhir hayat kita tetap membawa Islam, membawa iman. Ini 3 doa yang sangat penting, Pak, untuk kita amalkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 1, Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. 2, dan yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.